Selamat pagi Putra Putri kelas 5 SD PL 1 Sep. Salam sehat dan semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Yoyon dalam video pembelajaran IPA. Masih tema 2, kita melanjutkan ke subtema 2 dan subtema 3 dengan KD 3.2. Kali ini kita akan fokuskan pada berbagai macam penyakit pada sistem pernapasan serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Putra-putri, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui, telah memahami berbagai macam alat pernapasan pada tubuh kita serta fungsinya masing-masing. Betapa pentingnya alat-alat pernapasan tersebut sehingga menyokong tubuh kita supaya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Namun putra-putri, ada kalanya alat-alat pernapasan tersebut mengalami gangguan bahkan penyakit. Apa saja hal-hal yang menyebabkan gangguan dan penyakit pada alat pernapasan kita? Yang pertama, karena faktor fisik. Faktor fisik merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan karena kelainan pada organ pernapasannya. Misalnya pada seorang bayi yang dilahirkan secara prematur atau belum cukup bulan, kata orang. Pada bayi yang dilahirkan secara prematur, organ-organ tubuhnya termasuk organ pernapasannya belum terbentuk secara sempurna. Hal ini biasanya akan menimbulkan berbagai masalah atau gangguan. Yang kedua, karena faktor penyakit. Tentu saja banyak penyakit yang dapat menyerang pada tubuh kita, termasuk pada organ pernapasan kita. Nanti kita akan lihat satu persatu setelah Bapak menjelaskan yang bagian ini. Yang ketiga, karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kotor, tercemar, biasanya akan menimbulkan berbagai gangguan penyakit, tidak terkecuali pada organ pernapasan kita. Udara yang kotor, tercemar oleh debu dan asap akan menimbulkan gangguan bahkan penyakit pada organ pernapasan. Nah, putra-putri, kita akan lihat apa saja penyakit pada pernapasan manusia. Yang pertama adalah influenza. Influenza ini atau biasa sering disebut flu disebabkan karena adanya infeksi virus influenza. Gejalanya biasanya demam, batuk-batuk, kepala terasa sakit, bahkan bisa muntah-muntah. Dan yang paling umum adalah hidung kita tersumbat karena banyaknya lendir yang diproduksi dari saluran pernapasan kita. Yang kedua adalah flu burung. Flu burung merupakan salah satu varian dari flu yang disebabkan oleh virus H5N1. Penularannya disebabkan karena unggas. Unggas itu bisa ayam, bebek, itik, burung. Nah, unggas-unggas yang menularkan virus ini bisa unggas peliharaan, tapi bisa juga unggas liar atau unggas dari alam. Manusia yang berkontak langsung dengan hewan pembawa virus ini sangat berisiko tertular flu burung atau virus flu burung. Yang ketiga, flu babi. Ini juga merupakan salah satu varian dari virus flu. Pembawanya adalah hewan babi, maka disebut flu babi. Nama virusnya adalah H1N1.
keempat adalah asma. Asma merupakan penyempitan pada saluran pernapasan, yaitu pada bagian trakea atau batang tenggorokan. Faktor penyebabnya adalah karena alergi, misalnya alergi terhadap debu atau suhu udara yang dingin. Pada penderita trakea, bagian bronkusnya menjadi sempit, sehingga penderita asma akan mengalami sesak napas. Yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan atau inflamasi pada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Penyebab utama dari bronkitis adalah kebiasaan merokok. Keenam adalah emfisema. Emfisema merupakan kondisi di mana kantung udara di paru-paru atau alveolus secara perlahan mengalami kerusakan atau hancur. Penyebabnya bisa karena kebiasaan merokok atau terpapar asap dan udara yang kotor. 7. Kanker paru-paru. Ini sudah sering kalian dengar dan tidak asing dalam masyarakat kita. Kanker ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Kanker paru-paru merupakan kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk pada organ paru-paru kita. Kanker paru-paru ini banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok. 8. Sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada rongga hidung bagian atas. Penyebabnya bisa karena infeksi jamur, virus, bakteri, bisa juga karena menurunnya daya tahan tubuh, karena flu, stres, kebiasaan merokok, serta karena infeksi pada gigi. Faringitis. Faringitis adalah peradangan pada bagian faring. Penyebabnya karena infeksi virus dan bakteri, khususnya bakteri Streptococcus faringitis. Bisa juga karena kebiasaan merokok, udara yang terlalu dingin, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, serta menurunnya daya tahan tubuh. 10. Laringitis merupakan peradangan yang terjadi pada bagian laring. Bagian laring ini merupakan bagian di mana terdapat pita suara kita. Penyebab peradangan pada laringitis ini adalah penggunaan laring yang berlebihan atau karena dipaksa, karena iritasi, atau karena infeksi bakteri dan virus. Berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC atau juga dikenal dengan TB. Adalah penyakit paru-paru karena infeksi bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang pada bagian alveolus, sehingga pada penderita TBC, alveolus tidak dapat bekerja dengan baik dalam melakukan difusi oksigen. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung dalam waktu yang lama. Batuk itu biasanya berdahak, bahkan kadang menimbulkan atau mengeluarkan bercak-bercak darah. Pneumonia. Pneumonia atau yang lazim dikenal dengan istilah paru-paru basah merupakan kondisi di mana alveolus kita menumpuk
cairan atau nanah. Pada penderita pneumonia ini akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Penyebabnya adalah karena infeksi virus, bakteri, atau jamur. SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 adalah salah satu jenis virus yang menyebabkan penyakit pneumonia ini. Pneumonia yang diakibatkan oleh COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi berbahaya. Salah satunya adalah Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, putra-putri, beberapa tadi sudah dijelaskan mengenai penyakit pada organ pernapasan kita. Masih banyak penyakit pada organ pernapasan kita. Putra-putri dapat mencari sumber referensi yang lain atau bertanya pada ayah, ibu, mama, papa di rumah. Nah, bagaimana kita memelihara kesehatan organ pernapasan kita supaya terhindar dari gangguan ataupun penyakit-penyakit seperti yang sudah disebutkan tadi? Yang pertama, kita dapat mencegah gangguan dan penyakit organ pernapasan kita dengan makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi secara cukup dan seimbang akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Olahraga yang teratur juga akan memperkuat daya tahan tubuh kita sehingga tidak mudah terinfeksi oleh virus dan bakteri. Yang ketiga, istirahat cukup. Istirahat yang cukup akan memulihkan kembali energi tubuh kita. 4. Dengan menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan diri bisa dilakukan dengan cara misalnya mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, rajin mencuci tangan, dan untuk menjaga kebersihan lingkungan misalnya menyapu, mengepel rumah kita, kemudian tidak membakar sampah karena bakar sampah dapat menimbulkan polusi udara. Bisa juga dengan menanam tumbuhan atau pepohonan di sekitar rumah kita sehingga rumah kita menjadi lebih sejuk. Selain itu, ada beberapa jenis tanaman yang dapat membersihkan udara. Misalnya ada tumbuhan lili, ada lidah mertua, ada lidah buaya, ada pakis, ada palem, ada bambu, dan sebagainya. Yang kelima, menghindari polusi udara. Menghindari polusi udara dapat dilakukan misalnya kita menggunakan masker terutama jika keluar dari rumah atau ketika kita bepergian. Bisa juga seperti yang disampaikan tadi, tidak membakar sampah. Nah, putra-putri, hari ini kita telah belajar berbagai penyakit pada organ pernapasan serta bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Sekali lagi, putra-putri dapat memperkaya wawasan putra-putri dengan mencari sumber referensi yang lain. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan subscribe channel saya di Yoyon85. Terima kasih, sampai jumpa.